Dan pemirsa, kita akan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan sentimen apa saja yang berkembang sampai sejauh ini. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Robertus Yanuar Hardy, Head of Research dan Putri Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robertus, selamat pagi, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mas David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Robertus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Robertus, penantian dari para investor akhirnya terjawab sudah. Dalam beberapa bulan terakhir kita sudah membicarakan bagaimana kebijakan The Fed ke depannya dan seperti apa dampaknya terhadap kondisi pasar saham global dan juga keuangan mata uang global begitu. Pak Robertus, bagaimana Anda melihat kebijakan dari The Fed yang akhirnya menegaskan akan melakukan tapering dalam waktu dekat? Apakah ini sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang sangat diapresiasi oleh market karena masih sesuai dengan estimasi, dan juga ya ini tentu kita melihatnya sebagai peningkatan daripada yang namanya kepastian. Karena kan selama ini kita dihantui dengan yang namanya ketidakpastian kan. Nah, dengan adanya pengumuman bahwa akan dilakukan tapering segera di bulan November atau di akhir tahun ini, tentu meningkatkan kepastian dan tentu akan membawa kepercayaan diri dari para pelaku pasar, investor, baik itu global maupun domestik juga. Kita sih melihatnya ini masih sesuai dengan estimasi awal dan sudah di sounding sebelumnya dari sejak bulan Februari bahkan, sehingga kita bisa melihat dampaknya mungkin overnight dan semalam di bursa global mengalami penguatan yang cukup optimis gitu ya, sehingga ya, kita bisa harapkan sesuatu yang sama juga akan menular ke regional maupun juga domestik. Kalau regional kita udah lihat mungkin Nikkei dan Kospi sudah dibuka menghijau, sehingga diharapkan juga untuk IHSG dan juga pasar domestik ini bisa juga mengikuti ke jalur yang sama seperti itu, Mas Dev. Baik, kalau kita flashback di 2013 yang lalu, kebijakan tapering juga dikeluarkan oleh The Fed dan dampaknya kepada pasar saham cukup signifikan, mengalami koreksi yang cukup dalam, dan ini juga menjadi momok bagi para investor dan trader pada waktu itu. Sementara di tahun ini tampaknya direspon positif. Apa yang menjadi pembeda, Pak Robertus? Betul. Kalau kami melihat sebenarnya ada dua periode yang jauh berbeda lah daripada yang sekarang. Kan 2013-2014 itu tapering dilakukan tanpa pengumuman sebelumnya ya, sehingga disebutnya dengan tantrum gitu ya. Pada saat diumumkan langsung market itu mengalami tantrum atau disrupsi gitu ya, volatilitas yang naik cukup tinggi, sehingga ini melambangkan ketidaksiapan daripada pasar itu sendiri. Tapi untuk yang di tahun 2021 ini kita melihat sudah ada komunikasi yang jelas dan terukur dari The Fed untuk udah mensounding sebelumnya sebelum dilakukannya tapering yang diimplementasikan secara nyata. Nah, ini kita melihat juga dari segi kesiapan para pelaku pasar dan juga investor itu lebih siap, jauh lebih siap di tahun 2021 ini daripada tahun 2013-2014. Dan juga kita sudah melihat adanya serangkaian upaya dari para pelaku penentu dan penentu kebijakan ekonomi dan moneter, misalnya Bank Indonesia yang sudah boleh dibilang meningkatkan cadangan devisa, dan juga sekarang kita melihat kondisi makro dan juga fiskal itu cukup kuat ya dibandingkan dengan 2013-2014. Defisit baik itu anggaran maupun neraca berjalan kita tidak sebesar apa yang terjadi di 2013. Tentu juga dengan trade balance yang masih surplus trennya, ini juga boleh dibilang menyiapkan peluru lah untuk para penentu kebijakan moneter dan fiskal kalau misalnya terjadi dampak yang paling buruk sekalipun, seperti misalnya adanya capital outflow. Nah, ini di 2013-2014 kita memang kurang siap, tapi yang di 2021 ini sekarang sepertinya sudah jauh lebih siap, seperti itu, Mas Devi. Baik, artinya Indonesia lebih siap, kemudian dampaknya tidak akan terlalu signifikan, Pak Robertus? Betul, betul. Karena kesiapan itu juga kita sudah melihat nyata. Sepertinya misalnya nilai cadangan devisa dan juga neraca perdagangan itu masih bisa menopang kekuatan dari pada nilai tukar rupiah yang mungkin pada tahun 2013, 2014 itu banyak tertekan ya. Tapi sekarang ini kita melihat masih cukup kuat seperti itu, Mas Dev. Baik, dari poin The Fed akan melakukan tapering dalam waktu dekat, bagaimana Anda melihat kebijakan dari kenaikan suku bunga, di mana The Fed juga mengatakan tapering dilakukan tapi tidak serta-merta untuk kenaikan terhadap suku bunga. Anda melihat dari sisi respon investor seperti apa? Betul, betul sekali. Kalau kita melihat
sebenarnya untuk rencana kenaikan suku bunga ini kan nanti akan dilakukan di tahap yang paling akhir. Jadi di taper dulu atau dikurangi pembelian obligasinya, kemudian mungkin akan dikurangi neraca balance sheet-nya. Kemudian baru akan dilakukan kenaikan suku bunga. Nah, meskipun sudah ada beberapa kalangan gitu ya yang memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan di tahun depan, mungkin itu di kuartal 3 atau kuartal 4. Demikian juga dengan publikasi dot plot dari The Fed itu juga sudah mulai menunjukkan banyak ada beberapa anggota FOMC yang menghendaki kenaikan suku bunga dilakukan di tahun depan mulai 2022. Ya, namun kita melihat ini kan sebenarnya masih bergerak dinamis juga, baik itu proyeksi-proyeksi maupun juga nanti nilai daripada pengurangan pembelian obligasinya itu tentu akan bergerak dinamis juga. Tentu akan memperhitungkan juga faktor kesiapan daripada pasar itu sendiri. Apakah inflasi itu akan bersifat transitori seperti yang semalam sudah diperkirakan oleh The Fed. Nah, ini tentunya masih akan bergerak dinamis dan tentu kita akan pantau lebih lanjut lagi. Sementara ini sih kita masih cukup meyakini bahwa kenaikan suku bunga itu akan dilakukan di proses yang paling akhir seperti itu. Oke. Tadi kesiapan dari tapering. Bagaimana dengan kesiapan Indonesia dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed ini? Ya, betul sekali. Perlu kita cermati sebenarnya bagaimana sih kesiapan dari market atau mungkin para pelaku kebijakan moneter dan fiskal. Ya, kita ngeliat di Indonesia udah jauh lebih baik daripada yang mungkin terjadi di tahun 2013-2014. Ya, kita bisa ngelihat indikator makroekonomi dan juga fiskal di mana neraca perdagangan masih surplus ya karena kita ekspornya nilainya tinggi sekali termasuk dari komoditas. Itu juga menopang kenaikan cadangan devisa. Nah, ini ya dua instrumen yang utamanya nanti mungkin akan bisa dideploy gitu ya kalau misalnya ada dampak yang terburuk sekalipun berupa capital outflow gitu misalnya. Kita ngelihat juga nilai tukar rupiah masih bisa dipertahankan, pasar obligasi juga masih stabil. Nah, ini kan yang termasuk salah satu instrumen yang nanti akan bisa digunakan juga oleh para penentu kebijakan moneter seperti itu, Mas. Baik. Banyak dari beberapa negara, Pak Robertus, ini sudah mulai merespon begitu, sudah mulai melakukan langkah antisipasi. Mereka juga sudah menaikkan suku bunga acuannya. Bagaimana dengan Indonesia? Peluangnya akan seperti apa ke depannya dengan posisi suku bunga rendah saat ini? Ya, kalau menurut kita sih masih cukup jauh ya untuk bisa menaikkan suku bunga. Ya, mungkin kita masih berharap inflasi itu bisa naik mungkin ke di atas 2%, 3% baru kemungkinan suku bunga bisa dinaikkan. Tapi kan sekarang masih hanya di kisaran 1,5 sampai dengan 2% inflasi. Sehingga masih ada ruang untuk Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunganya. Setidaknya untuk bisa mempertahankan juga nilai tukar rupiah dan juga untuk meredam adanya kemungkinan dampak terburuk berupa capital outflow juga peluru seperti yang tadi udah kita sebutkan di awal berupa cadangan devisa itu juga masih cukup kuat untuk bisa mengendalikan gitu pasar keuangan, pasar finansial untuk masih bisa stabil sampai dengan setidaknya tahun depan seperti itu, Mas Dev. Baik, dengan respon dari para investor cukup baik di mana Wall Street kembali mencetak rekor, Pak Robertus, dan kita sama-sama mengharapkan kondisi yang sama terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan IHSG dan sikap dari para investor, terutama di pembukaan sesi pertama hari ini? Ya, tentunya kita melihat sebenarnya sentimen positif di pasar domestik itu sebenarnya masih jauh lebih besar ya daripada yang globalnya. Karena global kita masih boleh dibilang Amerika gitu ya masih dihantui dengan rencana kenaikan debt ceiling nanti bulan Desember. Kemudian juga tingkat hutangnya Amerika yang juga sudah mulai naik tinggi. Ini juga tentu masih menjadi overhang dari kalau misalnya dari segi tapering sudah ada kepastian, overhangnya ketidakpastiannya masih dari tingkat hutang dari Amerika itu sendiri. Tapi dari domestik kita melihat begitu banyak sentimen yang sangat positif yang akan bisa menopang pergerakan nanti kita yakini bisa lebih baik. Ya, antara lain misalnya berbagai corporate action berupa right issue maupun IPO yang juga cukup besar nanti nilainya. Selain itu juga kita masih mengharapkan menjelang akhir tahun nanti akan ada serangkaian relaksasi dari mungkin OJK atau bursa untuk memudahkan berbagai startup digital teknologi untuk melantai di bursa di awal tahun depan seperti itu, Mas Devi.